Ya, tadi sebelum jeda Prof. Husnul menyoroti bagaimana partai politik ini agak mandek dalam kaderisasi sehingga yang muncul itu tokoh-tokoh dari luar. Yang agak sedikit nyelekit tadi jangan jadi partai rental dong. Nah, boleh ditanggapi nih Bang Doli sama Bang Deddy, Bang Bestari. Bang Doli dulu boleh. Ya, pertama saya kira tadi soal NU ya. Eh, Negara kita ini kan negara beragama, bukan negara agama ya. Ya. Semua masyarakat di Indonesia ini adalah orang-orang yang punya keyakinan dan agama masing-masing. Dan yang terbesar itu adalah umat muslim. Dan di antara umat muslim yang terbesar itu NU. Jadi setiap pemilu saya kira bagi kontestan yang mau menang ya wajar saja melakukan pendekatan ke warga Nahdlatul Ulama ini. Dan pengalaman dari pemilu ke pemilu kan memang ada selalu unsur NU-nya yang terpilih gitu loh. Jadi menurut saya itu sesuatu yang memang natural saja terjadi dalam politik kita gitu. Nah, tetapi saya setuju tadi ini juga mungkin belum selesai ya, masih ada PR ya. Bahwa kita ini untuk menjadi negara demokrasi yang kuat memang harus ada proses pelembagaan partai politik yang semakin hari semakin matang. Nah, dan itu ditandai dengan adanya kaderisasi yang kemudian muncul sebagai tokoh-tokoh yang memang disajikan kepada masyarakat, kepada publik untuk dipilih. Dan itu juga kenapa sampai sekarang kami tetap ngotot mengusung Pak Erlangga Hartarto karena dia ketua umum partai politik yang selama ini ya Golkar ini kan partai tertua sekarang, salah satu partai tertua yang memang proses kaderisasi dan segala macam itu berjalan. Tapi Pak Erlangga punya kekuatan untuk menang seperti kader NU nggak? Ya. Kan yang diinginkan itu untuk menang salah satunya. Ya kita punya infrastruktur yang cukup kuat, matang gitu ya. Dan bisa diuji gitu. Oke, Bang Deddy gimana nih responnya? Jangan jadi partai rental, kadernya dong yang maju. Kalau kader PDI udah maju nih sebagai cawapres ya. Sebagai capres, ya tadi saya seperti Om Doli juga kita bicara soal NU dulu tadi ya. Kalau kita kan memang selalu diajarkan dari mulai Bung Karno, Bu Mega, bahwa yang namanya membangun negara ini harus gotong royong. Gotong royong nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. PDI Perjuangan sebagai rumah kaum nasionalis tentu perlu bersinergi dengan kelompok partai berbasis agama ya, sehingga bisa dilihat bagaimana akrabnya Bung Karno dengan Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Lalu ketika Ibu Mega menjadi presiden yang dipilih adalah orang NU Tulen, Pak Hamzahas ya di P3 waktu itu. Dan kemudian ketika Pak Jokowi juga menjadi presiden, Pak Yusuf Kalla itu NU kultural, Pak Maruf Amin tuh NU struktural. Jadi kalau sekarang PDI Perjuangan kemudian membidik katakanlah warga NU, saya kira hal yang lumrah, sudah menjadi pattern, sudah menjadi pola dari kita. Tetapi apakah kali ini seperti itu juga? Ya kalau menurut saya sih arahnya ke sana. Nah kenapa? Karena penting memang. Selain tadi aspek gotong royong itu ya, bahwa NU itu sebagai organisasi muslim terbesar di dunia, adalah tiang negara juga gitu. Jadi sangat masuk akal. Nah sekarang soal partai kader, ya memang partai ini partai kader. Dari mulai didirikan benihnya tahun 1927 dengan PNI hingga hari ini kita konsisten sebagai partai kader. Jadi tidak ada tuh yang ujuk-ujuk, pasti melalui proses. Orang mendapatkan KTA, lalu ikut kegiatan di partai, lalu ikut pendidikan dari kader pratama, kader madya sampai kader utama. Bahkan mau jadi calon kepala daerah ada sekolah kepala daerahnya. Mau anggota legislatif ada sekolah anggota legislatifnya. Setelah mereka duduk juga masih dilakukan pendidikan untuk legislator dan kepala daerah. Bahkan kita selalu mengevaluasi kader-kader. Jadi kalau ada kader nggak pernah ngomong di rapat dengar pendapat misalnya di DPR, nggak pernah ngomong di media, pemilu berikutnya pasti nggak boleh nyalon. Biasanya kita seperti itu. Gak ada yang ujuk-ujuk, ada yang ujuk-ujuk 3 hari jadi ketua umum parpol gitu kan ada juga. Sebentar. Tapi ini masih agak mending nih, untuk yang dua ini agak mending. Ini ada capresnya, ini ada capresnya dari partai. Yang itu gak ada sama sekali dari kader partainya, ngambil dari luar partai. Jadi benar kata Prof. Husnul. Ya. Kita uji Prof. Husnul di sini. Jadi Nasdem memperkenalkan gaya baru berpartai. Bahwa seluruh anak bangsa ini adalah potensi. Maka Nasdem berdiri bukan untuk memfasilitasi kadernya semata. Bukan juga untuk memfasilitasi kawan-kawan Bang Surya.
tapi memfasilitasi nih para mahasiswa yang kita lihat nanti nih punya potensi untuk memimpin tanpa ragu. Walaupun Anda bukan kader Partai Nasdem, kita calonkan. Pendidikan kebangsaan itu tidak hanya ada di dalam partai politik, tetapi di kampus juga ada. So, kenapa kita mesti ragu dengan anak bangsa ini? Di situ Partai Nasdem berada. Kemudian terkait dengan NU tadi. Maka ketika Nasdem berdiri bukan hanya untuk kalangan sendiri, kita sungguh bahagia. Ada ikut di dalamnya hari ini adalah kader NU bernama Muhaimin Iskandar, dan pasangan itu disebut dengan Amin. Di mana-mana disebutkan itu. Alhamdulillah. Terima kasih buat NU dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Saya ke Bang Hensat. Bang, ada yang perlu kita garis bawahi ya, pernyataan dari Deddy Sitorus tadi itu ya. Jadi kalau bicara soal NU, ya kan, nah oke lah, mungkin ini menjadi perhatian juga dari Ganjar Pranowo dalam memilih wakil presidennya. Imbas dari memang sudah ada yang mengklaim di kubu Amin akan mungkin mendominasi suara NU seperti itu, atau seperti apa Bang Hensat? Enggak lah, kalau NU ya kalau ada 3 calon bagi 3 tuh suaranya. Kalau kita mau matematika ya semudah itu. Sekarang kan begini ya, Vi. Kita itu kan punya masalah bangsa tuh banyak ya. Sementara partai-partai politik yang memang kita harapkan bisa menemukan presiden-presiden, calon-calon pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah bangsa, akhirnya tersandera oleh minimal 2 hal. Yang pertama tiket menuju Pilpres, kemudian yang kedua adalah tentang elektabilitas. Jadi yang dicari ini yang bisa naikin elektabilitas dulu, bukan yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Yang dicari ini yang bisa dapetin tiket dulu, bukan yang menyelesaikan masalah bangsa. Tapi bukan kayak Bang itu tujuannya perlombaan untuk menang tadi kan katanya, tujuannya untuk menang. Akhirnya kita berharap dari tim-tim itu kan, tim-tim Pilpresnya itu. Coba kalau misalnya memang dicari orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah bangsa dulu, dan kapabilitas atau elektabilitas. Misalnya Bang Bestari tadi. Apa yang baru dari Nasdem? Dia nggak setuju 0%. Dia tetap setuju dengan batasan threshold untuk calon presiden. Kalau baru 0% loh. Berikan kan tuh dia tunjuk tadi tuh semua. Kita berikan kesempatan adik-adik mahasiswa. Mana? Kalau memang diberikan kesempatan 0% dong. Kan gitu. Partai pasti nggak mau. Ya itulah makanya. Jangan kemudian di depan teman-teman mahasiswa seolah-olah kita berikan kesempatan. Kan enggak. Yang 0% waktu itu yang setuju kan Ferry Amsari. Tapi kan bukan berpartai. Henry Satrio, Prof. Husnul. Jadi maksud saya ini kan tinggal sedikit lagi nih. Saya tahu calon-calonnya bagus-bagus. Mas Ganjar bagus, Pak Prabowo bagus, Mas Anies juga bagus. Nah sekarang kan tinggal Bang Doli dan Bang Deddy gitu. Kalau kemudian misalnya untuk menandingi pasangan Amin yang sudah ada NU, kemudian harus dipaksakan NU-nya kan, ini kan juga sama aja kayak tadi tuh. Masalah bangsa yang harus diselesaikan nanti dulu, yang penting NU. Misalnya kurang apa seorang Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, harusnya kan bisa menyelesaikan masalah bangsa. Bang Deddy punya banyak calon-calon yang berkualitas, yang sebetulnya tinggal dipilih aja. Sandi Uno misalnya, atau nama-nama lain seperti Mahfud MD misalnya. Tapi kemudian jangan memilihnya. NU juga Mahfud MD Mas, Sandi Uno juga. Iya maksud saya, tapi jangan memilihnya karena elektabilitas. Tapi kita kan pengen denger nih, wah ini dipilih karena memang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Bukan melulu tentang tiket. Tapi politik itu kan bicara realistis gitu loh. Iya, masalah tapi kan saya boleh bicara idealistis. Masalah bangsa nggak bisa dipecahkan kalau nggak menang dulu gitu loh. Kan harus menang dulu. Iya semuanya begitu juga kan. Nanti akhirnya kita nunggu aja siapa yang menang. Nah, misalnya kayak hasil survei. Kan urutannya begitu aja gitu ya. Nah kemudian yang mau diperbincangkan adalah siapa wakil presiden yang bisa menandingi pasangan lainnya. Kan begitu terus tuh akhirnya kompetisinya. Nanti begitu debat yang nyiapin kan timnya. Setelah itu nggak bisa nggak ada kemajuan-kemajuan yang berarti. Misalnya nih
Nggak percaya itu berarti Hensat sama calon-calon. Nah, sekarang begini, melanjutkan Boleh sedikit. kerja Pak Jokowi misalnya. Itu kan enak tuh nanti pas pendaftaran KPU bawa aja visi misinya Pak Jokowi Kayak kan. melanjutkan gitu ya. Tambahin melanjutkan visi misi ini gitu misalnya ya. Jadi Oke, menurut saya nggak gitu juga barangkali ya. enggak, Coba enggak. kita dengar. Mudah-mudahan sih lebih maju lah ya Bang Bestari Barus ya. Baik, Gimana, terima Bang kasih. Bestari? Mungkin gini, perlu kita satukan persepsi kita tentang 0% ataupun threshold tadi. Saya nggak ngebayangkan gitu loh. Bagaimana luar biasa kesibukan KPU bila ada 2 juta orang yang mendaftar menjadi calon presiden. Dengan 0%. Nggak akan 2 Jangan juta bilang orang nggak. bakal jadi presiden. Jangan bilang enggak. Tadi kan yang dibawa adalah 0%. Bila mana 0% kita bisa bayangkan. Makanya kalau memang ada konsep 0% itu yang komprehensif, holistik kita bahas, mungkin bisa saja kemudian menjadi pembahasan yang menarik. Ya, tetap Tetapi lewat kalau parpol, mengatakan Bang. 0% tanpa syarat, berarti semua yang di ruangan ini boleh nyalon presiden Enggak, dan tetap- akan merepotkan tetap lewat KPU. partai Saya kira itu. politik, tetap Saya lewat kira itu. partai politik, Nanti kita tapi 0%. bahas ini di luar. Oh iya, oke Bang. Terlalu Mungkin panjang maksudnya Bang pembahasan. Bestari nanti tiba-tiba Rivi bangun tidur besok daftar jadi capres gitu. Bisa ya, dengan cara seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita masih akan lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami menuju pemilu 2024.